kita siapkan hati kami untuk menyembah Tuhan.
Shalom saudara, sungguh bersukacita hari ini kita merayakan Paskah. Beberapa hari lalu kita merayakan Jumat Agung, di mana di hari itu Yesus disalibkan dan kemudian dikuburkan. Tapi di hari Minggu, di hari pertama minggu itu, untuk tradisi Yahudi, yaitu hari Minggu di hari ini, yang menjadi hari kemenangan, hari perayaan sukacita. Kenapa orang Kristen beribadah di hari Minggu? Karena di hari Minggu Yesus bangkit. Dan khusus hari Minggu ini kita merayakan Paskah, yaitu kebangkitan Kristus dari kematian. Nah, kita akan belajar tentang Paskah. Apakah Paskah? Paskah artinya melewatkan atau menjadikan terlewat. Kata ini terjadi dari perayaan Paskah Yahudi, saudara. Di mana pada waktu itu orang Israel mengalami kelepasan setelah diperbudak kurang lebih 350 tahun. Karena mereka ada di Mesir selama 430 tahun dan 80 tahun pertama merupakan masa keemasan. Karena waktu itu Yusuf memerintah sebagai mangku bumi, sebagai penguasa di Mesir. Sehingga pada waktu itu orang Israel mengalami kelepasan, sukacita, mengalami kelimpahan. Mereka hidup makmur di tanah itu, tetapi sesudah Yusuf mati, saudara. Mereka mengalami penderitaan yang berkepanjangan. Mereka dari sebuah perbudakan yang mengerikan. Mereka tidak punya hak sebagai bangsa yang merdeka. Dan pada malam Paskah itu, Tuhan memerintahkan orang Israel untuk menyembelih anak domba Paskah dan kemudian darahnya dilaburkan di ambang pintu dan kedua tiang pintu. Dan apa yang dikatakan oleh Alkitab? Dikatakan Tuhan menjalani Mesir untuk menulahinya apabila dia melihat darah pada ambang atas pada kedua tiang pintu itu. Maka Tuhan akan melewati pintu itu dan tidak membiarkan pemusnah masuk ke dalam rumahmu untuk menulahi. Itu kata Tuhan. Saudara, di malam itu ada tangisan, ada ratapan di rumah-rumah orang Mesir. Karena anak sulung mereka mengalami kematian, bahkan anak sulung hewan mati semuanya. Dan di malam itu, di Gosyen, di tempat umat Allah tinggal, tidak ada ratap tangis. Yang ada justru keselamatan yang daripada Tuhan. Itulah itu menulahi orang Mesir, tapi melepaskan orang Israel dari perbudakan yang begitu panjang, begitu lama, membuat mereka mengalami kemerdekaan yang sesungguhnya. Dan malam itu menjadi malam berjaga-jaga di kalangan orang Israel. Kenapa? Karena mereka memperingati bagaimana Tuhan dengan ajaib melepaskan umatnya. Nah, dalam perjanjian baru, Paskah bicara tentang karya penebusan Kristus yang melepaskan manusia dari cengkraman dosa dan cengkraman kuasa maut. Saudara, kita tahu melalui korban Kristus, anak domba Allah yang disembelih bagi kita. Itu yang Alkitab katakan. Kita mengalami penghapusan dosa, mengalami kelepasan yang luar biasa. Oleh karena itu hari ini, mari kita merayakan Paskah dengan sebuah cara pandang yang baru, bahwa oleh Kristus kita mengalami pengampunan dan kelepasan. Mari kita membaca ayat bacaan kita yang terambil dari 1 Korintus pasal 15. Saudara bisa memberi pembatas di Alkitab saudara. Mari kita baca dari ayat 1 dan 2, kalau kita membaca judul perikop di dalam Alkitab buku, terjemahan baru yang kita punya, yaitu Alkitab yang kita pegang selama ini, saudara. Judulnya adalah Kebangkitan Kristus. Di ayat 1 dan 2 dikatakan, dan sekarang saudara-saudara, aku mau mengingatkan kamu kepada Injil yang aku beritakan kepadamu, dan yang kamu terima, dan yang di dalamnya kamu teguh berdiri. Oleh Injil itu kamu diselamatkan, asal kamu teguh berpegang padanya, seperti yang telah kuberitakan kepadamu, kecuali kalau kamu telah sia-sia saja menjadi percaya. Saudara, saya sengaja memberi huruf yang lebih tebal, karena ada penekanan-penekanan yang penting. Tadi Paulus mengatakan dengan sekarang, setelah sebelumnya Paulus memberitakan tentang karunia Roh Kudus, karunia manifestasi. Sekarang dia berbicara tentang Injil, saudara. Yaitu topik yang terpenting dalam kehidupan dan sejarah manusia. Injil adalah sesuatu yang sangat penting. Nanti kita akan belajar kenapa Injil itu sangat penting. Dikatakan Paulus mengingatkan kamu kepada Injil.
Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan orang dari dosa-dosanya. Bukan sekedar kekuatan. Alkitab menulis Injil itu kekuasa. Dalam bahasa Yunani dipakai kata dunamis. Kuasa mujizat, kesanggupan ilahi yang menyelamatkan kita dari dosa-dosa kita. Saudara, Injil itu sesuatu yang sangat penting. Kenapa Paulus sampai mengingatkan? Saya membaca ada sebuah catatan. Orang yang lupa kepada Injil, mereka akan menjadi buta dan picik. Karena lupa bahwa dosa-dosanya yang dahulu telah dihapuskan. Saudara bisa membaca di 2 Petrus 1 ayat 9. Kalau kita lupa kepada Injil, kita menjadi buta dan picik. Kita punya pandangan yang sempit, bahkan kita tidak melihat. Itu buta, saudara. Bahwa dosa-dosa kita telah dihapus. Kalau kita tidak ingat Injil, saudara, tidak heran banyak orang yang kemudian meninggalkan imannya, tidak lagi hidup saleh, tidak lagi hidup kudus, karena godaan maupun tekanan. Tapi kalau saudara ingat Injil, maka saudara akan terus melihat terang Allah. Saudara akan memiliki pandangan yang luas tentang kehidupan ini. Itu sebabnya saudara pagi ini kita diingatkan kembali oleh firman Tuhan. Diingatkan akan Injil. Saya mau katakan gereja atau orang Kristen yang tidak memberitakan Injil, mereka akan kehilangan kuasa Allah. Saudara, kenapa? Karena Tuhan berkata tanda-tanda ini akan menyertai orang percaya. Mereka akan menumpangkan tangan atas orang sakit dan orang itu akan sembuh. Mereka akan mengusir setan-setan, mereka akan berbicara dalam bahasa yang baru. Itu berkaitan langsung dengan perintah memberitakan Injil. Kalau saudara mau melihat kuasa Allah, beritakan Injil. Ingatkan diri saudara kepada Injil. Dan saya percaya pagi ini saudara sedang mendengarkan firman Tuhan. Kalau engkau ingat Injil, engkau akan mengalami kuasa kelepasan, kuasa kesembuhan, mujizat, kepenuhan Roh Kudus dengan tanda berbicara dalam bahasa yang baru. Kalau kita lupa Injil, maka kita kehilangan kuasa Allah. Mari kita ingat Injil kembali. Apa itu Injil? Nanti kita akan belajar lebih lanjut. Tadi ada kata terima dan teguh. Keduanya merupakan kata kerja aktif. Yang menunjukkan bahwa diri kita sendiri yang bertanggung jawab atas respon kita terhadap Injil. Kita perlu menerima dan teguh berdiri di dalam Injil. Injil itu kabar baik. Injil adalah berita keselamatan melalui karya Yesus. Itulah Injil. Nanti kita akan baca. Tadi dikatakan bahwa oleh Injil itu kita diselamatkan. Asal kita teguh berpegang padanya. Kecuali kalau kita telah sia-sia saja menjadi percaya. Apa itu sia-sia saja menjadi percaya, saudara? Beriman tanpa pengertian, beriman tanpa tujuan. Hari ini banyak orang ikut Tuhan dengan tujuan yang salah. Mereka hanya rindu mendapat berkat. Mereka hanya merindu mendapat pemulihan. Tapi mereka tidak tahu bahwa sasaran Injil adalah menjadikan kita sebagai umat Allah. Dan melalui menerima Injil itu dan melalui menjadi hidup sebagai umat Allah, saudara dan saya otomatis mengalami keselamatan. Beriman tanpa pengertian, ada banyak orang datang ke gereja tidak ubahnya seperti orang-orang yang datang kepada penyembahan berhala atau agama yang lain. Mereka berpikir yang penting saya punya pegangan hidup. Namanya manusia, kita perlu punya pegangan hidup. Kita perlu, saudara, itu sekedar agama. Saya mau katakan kepada saudara, jangan sekedar beragama, tapi berimanlah. Apa itu beragama? Saudara hanya menjalankan ritual, saudara hanya datang kepada sesuatu yang saudara sembah, hanya untuk kepentingan saudara. Tapi kalau kau hidup oleh iman, kau hidup di dalam kehendak Tuhan. Saudara hidup seturut dengan apa yang Tuhan mau, saudara hidup bergaul dengan Allah, dekat dengan Allah bukan untuk ingin berkat atau takut kutuk. Tapi engkau sedang hidup di jalannya Tuhan. Hidup di jalannya Tuhan akan membawa saudara kepada keselamatan. Hidup dalam kebenarannya Tuhan membawa saudara pada hidup yang kekal. Saudara akan sampai kepada Bapa. Saudara menerima Kristus, saudara menerima hidup. Akibat dari hidup, saudara mengalami kelimpahan, saudara mengalami sukacita, damai sejahtera, dan saudara mengalami kekekalan bersama Bapa di surga. Mari kita beriman dengan tujuan dan pengertian yang benar. Mari kita lanjut. Dalam ayat yang ketiga dan keempat, saudara, ini bicara tentang kebenaran, tentang kematian dan kebangkitan Kristus. Saudara, di ayat 3 dan 4 dikatakan, sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri, ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita sesuai dengan kitab suci.
Bahwa ia telah dikuburkan, bahwa ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci. Tadi ada kata yang telah kuterima sendiri. Perjalanan iman dalam Kristus harusnya menjadi pengalaman pribadi. Jangan hanya dari kata orang saja. Ayub di akhir pergumulannya dalam penderitanya yang tidak adil itu. Ayub mengenal Tuhan, dia berkata begini, dari kata orang saja aku mendengar tentang engkau. Tapi hari ini aku memandang wajahmu, aku kenal engkau. Saudara, mari kita belajar ikut Tuhan secara sungguh-sungguh dan melalui pengetahuan kita kepada kebenaran. Kebenaran itu memerdekakan. Dan melalui kebenaran yang memerdekakan itu, kita mengalami pengalaman pribadi bersama Tuhan. Semoga pagi ini saudara tidak hanya mengenal Tuhan melalui kata hamba Tuhan, pendeta, atau melalui kata orang. Tapi engkau mengalami perjumpaan ilahi. Tadi kata sesuai dengan kitab suci. Yesus disalib, dikuburkan, dibangkitkan, itu sesuai dengan kitab suci. Kenapa saudara? Karya Kristus itu bukan kebetulan Yesus tiba-tiba ditangkap tanpa dia tahu. Yesus tiba-tiba dikuburkan begitu saja, tidak. Karya Kristus merupakan skenario Allah. Bahkan sebelum manusia jatuh ke dalam dosa. Tuhan telah menetapkan Kristus sebagai satu-satunya jalan. Kalau sudah membaca di Efesus 1 ayat 3 dikatakan di dalam dia. Di dalam dia kita dipilih sejak semula. Di dalam dia. Jadi Tuhan menjadikan Kristus sebagai pilihan utama sebelum dunia dijadikan. Bahwa melalui dia, satu kali ketika manusia jatuh dalam dosa, dia menerima keselamatan ketika beriman kepada Kristus. Kita perlu tahu betul bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita. Bahwa dia telah dikuburkan, bahwa dia telah dibangkitkan, dan bahwa pada hari yang ketiga karena pembenaran kita. Jadi Yesus dibangkitkan karena pembenaran kita, saudara. Engkau dibenarkan karena Kristus bangkit. Tadi bicara tentang kebenaran, apa yang tertulis di Alkitab. Mari kita belajar selanjutnya bahwa kematian, kebangkitan Kristus itu adalah fakta sejarah, bukan rekayasa. Di ayat selanjutnya dari 1 Korintus 15, dikatakan dan bahwa dia telah terlihat oleh Kefas, kemudian oleh ke-12 murid itu. Sesudah itu dia terlihat oleh lebih dari 500 saudara-saudara sekaligus. Banyak dari mereka yang masih tertinggal sampai sekarang, tetapi ada juga beberapa orang yang telah meninggal. Sesudah itu dia terlihat oleh Yakobus, kemudian oleh semua rasul. Dan yang terakhir dari semuanya itu, dia telah terlihat olehku, juga seperti kepada bayi yang lahir, tidak pada waktunya. Saudara, mari kita belajar dari kisah ini. Saat ditangkap, disalib, mati, dikuburkan dan bangkit. Semua peristiwa ini ada saksinya. Ketika Yesus ditangkap, yang jadi saksi penangkapan, tentu murid-muridnya. Tapi juga prajurit-prajurit yang menangkapnya. Kalau Yesus diserupakan dengan muridnya dan kemudian dia tidak disalib, maka tidak mungkin, saudara. Karena kronologinya itu sangat tepat, sangat akurat, sangat jelas. Berita tentang Yesus itu tajam, aktual, dan terpercaya. Saudara, kalau kita mendengar karya Kristus melalui ajaran agama lain atau kitabnya orang lain, maka kita tidak bisa menemukan. Kalau saudara beriman kepada Kristus, maka kita perlu kembali kepada kitab suci yang menjadi acuan iman orang percaya. Saudara, kitab suci itu bukan sekedar berisi firman, perkataan, ajaran saja. Memang Alkitab itu sepenuhnya firman, tapi maksud saya bukan berisi hanya perkataan, pengajaran firman. Tapi juga berisi tentang catatan sejarah. Penampakan Yesus sesudah kebangkitan itu sangat sering. Tadi dikatakan dia menampakkan diri kepada Kefas, kepada ke-12 murid, kepada 500 orang sekaligus di Galilea. Bukan tanggung-tanggung, 500 sekaligus. Alkitab berkata, atas keterangan 2 atau 3 orang saksi perkara ini jadi sah. Ini sudah ratusan yang menyaksikan sekaligus dan berulang kali untuk menunjukkan bahwa semua itu bukan ilusi. Bukan fata morgana, hanya kelihatan dari jauh indah, tapi begitu didekati padang pasir tandus, itu fata morgana.
Bukan sekedar ilusi, tipuan mata semata. Tapi sebuah fakta yang nyata, saudara. Untuk menunjukkan bahwa Yesus bukan hantu atau roh halus yang bangkit, saudara. Ia menantang murid-muridnya untuk merabanya. Ia juga makan ikan di depan mereka. Mari kita baca di Lukas 24, dia 39-43. Lihatlah tanganku dan kakiku, aku sendirilah ini, rabalah aku. Dan lihatlah, karena hantu tidak ada daging dan tulangnya. Seperti yang kamu lihat padaku, Yesus menantang, raba, sentuh aku, pegang aku, jamah aku, buktikan bahwa aku itu bukan hantu. Sambil berkata demikian, dia memperlihatkan tangan dan kakinya kepada mereka. Dia menginjak lantai, saudara. Dia punya tangan. Dia bukan hanya sebuah bayangan. Dan ketika mereka belum percaya karena girangnya dan masih heran, berkatalah ia kepada mereka, adakah padamu makanan di sini? Lalu mereka memberikan kepadanya sepotong ikan goreng. Ia mengambilnya dan memakannya di depan mereka. Yesus menunjukkan, aku hidup benar-benar hidup, bukan rohnya. Lihat, pegang tanganku, pegang kakiku. Dia tidak melayang, dia menginjak bumi. Dan dia bisa makan. Hantu tidak makan. Dia makan, saudara. Mari kita akan belajar, tadi ada satu kata meraba, saudara. Sangat menarik kata meraba ini. Dalam bahasa Yunani sebagai satu kata yang sudah bisa lihat, selapao, itu menyentuh, memegang dengan telapak tangan, hendak merasai atau mencari. Waktu kita meraba sesuatu, saudara, kalau saya meraba dinding, atau saya meraba meja, atau saya meraba alat ini, saudara, maka saya merasakan. Pada waktu gelap ketika saya meraba, maka saya bisa menemukan lewat sentuhan ini. Itu namanya meraba. Meraba. Nah, kita kan belajar ada satu kata yang sama dipakai kata selapao, kata meraba tadi. Mari kita lihat di kisah 17, kenapa saya menulis kata aslinya, kita akan belajar tentang sesuatu ini. Di kisah 17 ayat 26 dikatakan, dari satu orang saja ia telah menjadikan semua bangsa dan umat manusia untuk mendiami seluruh muka bumi, dan dia telah menentukan musim-musim bagi mereka dan batas-batas kediaman mereka. Tuhan membuat musim dan batas kediaman, saudara. Manusia tidak bisa hidup di angkasa luar tanpa alat khusus. Karena memang batas kediaman manusia adalah bumi. Sekalipun orang sedang berusaha mau tinggal di planet Mars, mau tinggal di bulan, tapi sampai hari ini belum ada yang bisa tinggal di sana secara alamiah. Mereka hanya bisa tinggal sementara di angkasa luar. Kenapa? Untuk apa? Dikatakan 27 supaya mereka mencari dia dan mudah-mudahan menjamah. Kata menjamah dipakai kata yang sama dengan meraba tadi, selapao. Dan menemukan dia walaupun dia tidak jauh dari kita masing-masing. Saudara, Tuhan mau kita bukan hanya lihat dari jauh, tapi saudara bisa datang mendekat, meraba saudara, meraba, katakan meraba. Tuhan mau kita merabanya agar kita dapat merasakan langsung karya, kuasa, dan kehadirannya. Kita bisa meraba Tuhan yang tidak kelihatan itu melalui iman kita. Kita percaya sepenuhnya apa yang kitab suci katakan. Dan Tuhan mau kita tahu bahwa Tuhan itu dekat. Dia tidak jauh sehingga kita dengan mudah dapat menemukannya. Saudara, Tuhan mau saudara bisa menjamah dia. Saudara, Tuhan mau bahwa kita tahu bahwa Tuhan itu tidak jauh. Dia dekat. Ada satu lagu waktu zaman saya sekolah minggu mendengar lagu ini. Dia jamah segenap hidupku dan beri damai di hatiku. Semua telah berubah dan aku tahu dia jamah ku jadi baru. Kiranya Tuhan menjamah saudara dan saya pagi ini. Karena dia tidak jauh, Tuhan itu dekat kepada saudara. Kiranya saudara mengalami kuasa kedekatan Tuhan itu, mengalami kuasa jamahan Tuhan yang ajaib. Tuhan mau kita merabanya, Tuhan mau kita menjamahnya, agar kita bisa merasakan langsung karya, kuasa, dan kehadiran Allah yang nyata. Tuhan tidak kelihatan sama seperti udara, angin, oksigen tidak kelihatan.
Tapi kehadiran oksigen bisa kita rasakan. Kehadiran angin itu bisa kita rasakan. Ketika angin itu bertiup, kita bisa mengalaminya. Demikian juga ketika Tuhan hadir dalam hidupmu. Engkau bisa merasakannya, saudara bisa mengalaminya. Saudara, Yesus itu hidup dan berkuasa untuk meyakinkan murid-muridnya. Dia melakukan ini. Mari kita lihat di dalam Kisah 1 ayat 3. Kita sedang bicara tentang Paskah. Kebangkitan Yesus yang hidup, yang berkuasa. Kepada mereka dia menunjukkan dirinya setelah penderitanya selesai. Dan dengan banyak tanda ia membuktikan bahwa dia hidup. Sebab selama 40 hari ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Saudara, Tuhan bisa menunjukkan dirinya dengan banyak tanda dan berbicara kepada kita. Tapi kepada saudara dan saya, kepada kita yang mau jadi murid. Ada banyak orang Kristen hanya datang ke gereja karena beragama. Tapi mereka tidak rela, tidak bersedia untuk jadi murid. Dan orang-orang tidak jadi murid, mereka sulit mengalami perjumpaan ilahi dengan Tuhan, mengalami kedekatan yang istimewa, mengalami banyak tanda, mendengarkan suara Tuhan berulang kali. Saudara, kalau engkau jadi murid, engkau bisa mendengar suara Tuhan. Tuhan bisa berbicara melalui peringatan Paskah ini. Mari jadi murid. Mari jadi murid. Dan Tuhan bisa berbicara kepada saudara. Tuhan bisa menunjukkan banyak tanda bahwa dia hidup, bahwa dia berkuasa. Asal engkau mau jadi murid. Maukah saudara jadi murid? Biar perayaan Paskah saat ini menjadi momentum untuk kita kembali meriset hidup kita. Kalau kita sudah jadi murid, mari kita terus bertumbuh jadi murid. Sampai Yesus datang kedua kalinya. Saya sedang menuju akhir, poin yang akhir tentang kebangkitan Kristus. Juga bicara tentang kebangkitan kita. Juga bicara tentang kebangkitan tubuh. Tadi judulnya kebangkitan Kristus, kebangkitan kita. Yesus menjadi yang sulung dari banyak saudara yang bangkit dari antara orang mati. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita membaca beberapa ayat. Paskah mengingatkan kita adanya sebuah peristiwa luar biasa ini. Kita lanjut di 1 Korintus 15, 12, 13, 51 dan selanjutnya saudara. Di mana yang dapat binasa, ya, kebangkitan tubuh, di mana yang dapat binasa ini mengenakan yang tidak dapat binasa, yang dapat mati mengenakan yang tidak dapat mati. Tubuh kita bisa mati. Tubuh kita bisa binasa. Tapi melalui Paskah, Tuhan menunjukkan bahwa ada kebangkitan tubuh satu kali kelak. Saudara dan saya akan mengenakan yang tidak dapat binasa. Saudara dan saya mengenakan yang tidak dapat mati. Saudara. Itu namanya tebus tubuh. Mari kita lihat ayat ini. Jadi, bila mana kami beritakan bahwa Kristus dibangkitkan dari antara orang mati, bagaimana mungkin ada di antara kamu yang mengatakan bahwa tidak ada kebangkitan orang mati? Saudara, kebangkitan orang mati dimulai dari kebangkitan Kristus. Tebus tubuh, dibangkitkan dari kematian dengan tubuh yang tidak dapat binasa. Jadi nanti kita satu kali akan mengalami kebangkitan tubuh. Ya. Kalau tidak ada kebangkitan orang mati, maka Kristus juga tidak dibangkitkan. Jadi dengan kata lain, Paskah sedang mengingatkan kita adanya satu tebus tubuh, saudara. Kita bukan hanya selamat secara jiwa, tapi tubuh kita diubahkan. Ini jarang dikhotbahkan. Seringkali kita hanya membacakannya di upacara-upacara kematian. Nanti kita akan melihat, saudara, di ayat 51 sampai 53. Sesungguhnya aku menyatakan kepadamu suatu rahasia. Rahasia yang dinyatakan kepada saudara. Kita tidak akan mati semuanya. Tapi kita semuanya akan diubah. Semua orang yang percaya, yang bertobat, lahir baru, yang jadi murid akan diubah. Dalam sekejap mata dikatakan, pada waktu bunyi nafir yang terakhir. Sebab nafir akan berbunyi dan orang-orang mati akan dibangkitkan dalam keadaan yang tidak dapat binasa. Dan kita semua akan diubah. Karena yang dapat binasa ini harus mengenakan yang tidak dapat binasa. Yang dapat mati ini harus mengenakan yang tidak dapat mati. Saudara, ada satu ayat yang kalau kita di ibadah kedukaan, khususnya ketika peti sudah mau diturunkan ke liang lahat,
Sayangnya ini dibacakan hanya untuk menghibur orang yang susah. Padahal ini harusnya dibacakan untuk membangun iman orang percaya. Dikatakan di 1 Tesalonika pasal 4. Ya. Ayat 15, ini kami katakan kepadamu dengan firman Tuhan, kita yang hidup, yang masih tinggal sampai kedatangan Tuhan, sekali-kali tidak akan mendahului mereka yang telah meninggal. Sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala berbunyi. Ya. Sangkakala pakai kata yang sama dengan trompet tadi, saudara. Maka Tuhan sendiri akan turun dari surga dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Sesudah itu kita yang hidup, yang masih tinggal akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. Demikianlah kita akan selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan. Saudara, Paskah dihubungkan dengan akhir zaman, bahwa ketika sangkakala berbunyi, ya, sayanglah berita tentang pengangkatan akhir zaman banyak diabaikan oleh gereja atau dikerjakan oleh gereja untuk menakut-nakuti orang, sehingga ketika bicara tentang akhir zaman mereka takut, mereka segera datang ke gereja, mereka kasih persembahan banyak-banyak, dan apa yang terjadi? Hasilnya kecewa. Karena tidak dipakai untuk membangun iman. Kedatangan Tuhan adalah kedatangan untuk menjemput kita, di mana orang yang mati di dalam Tuhan, mereka akan dibangkitkan terlebih dahulu. Sesudah mereka dibangkitkan, maka kita bersama-sama dengan yang sudah meninggal, yang sudah dibangkitkan, tubuh kita diubah. Lalu kita diangkat menyongsong Tuhan di awan-awan. Murid-murid ketika menyaksikan Yesus terangkat, malaikatnya berkata begini, hai orang-orang Galilea, mengapa kamu menatap ke awan? Yesus ini yang terangkat seperti ini akan datang kembali dengan cara yang sama, dengan cara saat dia terangkat. Bisa terlihat secara nyata. Saudara, Paskah dihubungkan dengan kekekalan. Apapun yang tidak berfokus pada kekekalan, itu sia-sia belaka. Apakah saudara menghubungkan hidup saudara dengan kekekalan? Setiap kali saya susah, setiap kali saya gagal, setiap kali saya kuat, saya ingat satu ayat, bahwa satu kali nanti setiap kita akan menghadap tahta pengadilan Kristus. Saudara, apakah saudara dan saya menyiapkan kekekalan sejak dari hari ini? Mari sebelum terlambat, bangun iman yang menuju kekekalan. Yesus mati untuk supaya kita mengalami penebusan. Yesus bangkit supaya kita mengalami pembenaran. Saudara dan saya dibenarkan dan kita diingatkan bahwa Yesus yang dibangkitkan dari antara orang mati ini menjadi yang sulung dari banyak saudara. Karena satu kali kita juga akan dibangkitkan dan diubahkan menyongsong Tuhan dalam awan kemuliaannya. Mari, jangan lagi keraskan hati. Biar momen Paskah ini menjadi waktu kita refleksi. Apakah saya menghubungkan hidupku dengan kekekalan? Atau saya hanya sekedar hidup untuk yang kelihatan? Kalau saudara membangun hidup dalam kekekalan, engkau tidak akan goyah di waktu susah. Engkau tidak akan meninggalkan iman di waktu engkau mengalami kelimpahan. Engkau tidak akan menjadi sombong pada waktu engkau ada di ketinggian. Engkau tidak akan minder di saat engkau lagi dalam waktu yang sangat rendah. Di saat yang sulit engkau tidak akan minder. Karena engkau punya keyakinan. Satu kali kelak, tubuhku yang fana ini akan diubah dengan tubuh kemuliaan. Amin. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Di momen Paskah yang indah ini, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Hari ini kami diingatkan bahwa Paskah, kebangkitan Kristus, juga sedang mengingatkan kami akan kebangkitan kami kelak. Satu kali kami akan diangkat Tuhan dalam kemuliaan-Mu. Dan di waktu itulah tubuh kami diubah dengan tubuh yang tidak bisa binasa. Dan melalui Paskah ini kami merefleksi diri kami kembali. Melihat diri kami. Agar kami kembali mengingat bahwa kami dicipta untuk kekekalan, bukan untuk kebinasaan.
Tolong kami Roh Kudus, kami percaya bahwa Yesus disalibkan, dikuburkan, dibangkitkan sesuai dengan kitab suci. Kami percaya seturut kitab suci bahwa Yesus telah menampakkan diri secara nyata kepada Kefas, kepada murid-murid, kepada 500 orang sekaligus. Saksi yang begitu banyak untuk meneguhkan bahwa kebangkitan Kristus, Paskah, itu sesuatu fakta, nyata, bukan hoax, bukan berita palsu, tapi sebuah kebenaran dan fakta yang bisa kami jadikan sebagai pegangan iman. Bahwa melalui karya Kristus, satu kali kelak kami akan menerima kebangkitan tubuh yang fana ini. Di ujung ibadah ini hamba berdoa, kami masih percaya Tuhan bisa berbicara, Tuhan bisa menyatakan tanda dan mujizat. Tuhan, tolong umat-Mu. Mereka yang sedang bingung, mereka yang sedang ragu-ragu, mari berbicaralah secara pribadi. Bahkan mereka yang sedang sakit, hamba berdoa, di dalam nama Yesus, kuasa kesembuhan ilahi terjadi. Di dalam nama Yesus, apa yang tidak ada menjadi ada. Di dalam nama Yesus, kekuatan baru tercurah. Hamba berdoa untuk mereka sedang buntu, sedang menghadapi kesulitan, baik di pernikahan, baik di keuangan. Tuhan, Engkau bisa membuka jalan di tengah lautan. Engkau bisa membuka jalan di padang belantara. Engkau juga bisa membuka jalan untuk kesulitan umat-Mu. Berkati umat-Mu, berkati keuangan mereka, berkati pernikahan mereka. Apa yang telah dipersatukan Allah tidak bisa dipisahkan oleh manusia. Hamba berdoa, Tuhan teguhkan kembali pernikahan. Untuk semua setiap kesulitan yang membuat mereka mengalami kedukaan, yang membuat mereka mengalami kelemahan. Pagi ini kiranya Tuhan campur tangan. Tuhan tolong. Terima kasih Tuhan buat momen Paskah ini. Bahwa Engkau benar-benar bangkit. Engkau hidup dan berkuasa. Engkau Tuhan dan Juru Selamat kami. Terima kasih Tuhan. Mari berkati umat-Mu. Karena berkat itulah yang membuat perbedaan terjadi. Mari arahkan hati saudara dan terima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan Tuhan melindungi engkau. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu, memberi engkau kekuatan baru. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang percaya katakan, amin. Tuhan memberkati.